Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kita masuk ke tahun pelajaran baru untuk kelas 11 di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Ratna Riksaning Palupi, guru untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Oke, eh, sebelum memulai materi, di video ini Ibu hanya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang tercakup dalam 1 tahun pembelajaran ini. Oke, Ibu akan share screen. Oke. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, PTKN kelas 11 di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Oke. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di tahun pelajaran ini. Di tahun pelajaran eh, ganjil dan genap. Yang pertama, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini kita akan mempelajari berbagai macam kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Di sini kita juga akan mempelajari definisi dari hak asasi itu apa, hak asasi manusia itu apa saja, kemudian hak asasi manusia apa yang diatur atau dilindungi di dalam undang-undang, kemudian ada kewajiban asasi. Itu kira-kira yang akan kita pelajari di bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, kita akan mempelajari di bab 2 itu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, di sini kita akan mempelajari juga perubahan sistem demokrasi dari sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai sekarang. Berarti terkait juga dengan kita akan mempelajari perubahan sistem pemerintahan negara Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Kemudian di bab 3 kita akan mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari berbagai macam bentuk peradilan yang ada di Indonesia, baik peradilan umum maupun peradilan khusus. Kita juga akan mempelajari berbagai macam upaya hukum yang bisa dilakukan apabila seseorang terkena masalah hukum. Nah, kita juga akan mempelajari dan membaca referensi kasus-kasus terkait hukum dan peradilan di Indonesia, baik itu pidana maupun perdata. Nah, kemudian lembaga-lembaganya juga tentu saja di sini kan ada peradilan umum, ada peradilan khusus, berarti di situ ada pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari di bab 3. Nah, untuk bab 1, bab 2 dan bab 3 akan kita pelajari di semester ganjil untuk 3 bab. Kemudian di semester genap berikutnya itu eh, ada bab 4, 5, dan 6. Jadi semuanya ada 6 bab. Nah, di bab 4 kita akan mempelajari peran Indonesia dalam perdamaian Indonesia. Kedudukan Indonesia seperti apa saja yang pernah dilakukan Indonesia untuk perdamaian dunia, organisasi-organisasi internasional kita akan pelajari di sini, hubungan internasional juga akan kita pelajari di sini. Perangkatnya apa saja, organisasi internasional apa saja yang Indonesia pernah masuk atau masih sebagai anggota sampai saat ini. Kemudian di bab 5 kita akan mempelajari tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan atau biasa disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Nah, ini kita banyak akan mempelajari berbagai macam kasus-kasus disintegrasi bangsa, gitu ya. Kemudian bab terakhir dari materi kelas 11 ini adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini kita akan banyak belajar mengenai sikap apa saja sih yang bisa menjadi bukti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja sih yang bisa jadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, supaya kita dapat menghindari sikap-sikap tersebut. Nah, ini adalah semua materi, sekali lagi semua materi yang akan kita sama-sama bahas dan pelajari dan berdiskusi nanti di kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Bogor. Nah, kemudian ini ada sistem penilaian. Nah, untuk sistem penilaian yang biasa Ibu lakukan, eh,
Di absen tentu saja ada 90% minimal. Jika ada sakit atau izin harus ada surat yang disampaikan melalui wali kelas. Kalau misalnya tidak ada surat atau tidak ada pemberitahuan dari orang tua, maka akan dituliskan alfa. Nah, penilaiannya sendiri ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester. Nah, yang paling penting adalah tugas-tugas. Tugas-tugas diharapkan dikumpulkan tepat waktu, tidak dinanti-nanti, dan kerjakan secara maksimal. Oke, karena tugas-tugas ini sifatnya adalah open book, jadi kamu bisa mengerjakannya versi terbaik yang bisa kamu kerjakan. Oke, kemudian yang jelas kalau di PPKN itu penilaian sikap sangat penting, kedisiplinan, kemudian sopan santun, etika, dan lain sebagainya. Oke, nah itu adalah sistem penilaian, kemudian materi-materi yang eh, Ibu sampaikan di awal perkenalan pembelajaran PPKN hari ini. Oke, Ibu stop share dulu. Silakan kalian tetap semangat untuk mengikuti semua mata pelajaran di SMA Negeri 1 Tabogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.